1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian dan etika komunikasi publik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vita Karolina Ramadan dan ada rekan-rekan saya yaitu Anissa Puspitasari, Erika Ardia Mardiva, Juwita Fatin Azari, dan Yuliana. Pengertian dan etika komunikasi publik. Pengertian komunikasi publik. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi seperti pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Sedangkan komunikasi publik merupakan salah satu dari konteks komunikasi yang menekankan pada sumber pesan di mana seseorang bertanggung jawab dalam proses penyampaian informasi kepada penerima pesan atau khalayak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika komunikasi publik. Nah, di sini ada pengertian etika dan etika dalam komunikasi publik. Menurut Harriet Markov tahun 2007, secara umum, etika diartikan sebagai tata cara pergaulan, aturan perilaku, alat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat, dan menentukan nilai baik dan nilai tidak baik. Di dalam etika, komunikasi publik tidak hanya menyampaikan informasi, namun juga membentuk opini publik serta membangun keinginan dan niat untuk bertindak berdasarkan pesan, juga mengarahkan tindakan. Selanjutnya itu ada sifat-sifat yang harus diperhatikan untuk mencapai etika komunikasi. Yang pertama yaitu penghormatan terhadap seseorang sebagai perorangan tanpa memandang unsur, status, atau hubungannya dengan pembicara. Yang kedua, penghormatan terhadap ide, perasaan, maksud, dan integritas orang lain. Yang ketiga, sikap suka memperbolehkan keobjektifan dan keterbukaan pikiran yang mendorong kebebasan berekspresi. Yang keempat, penghormatan terhadap bukti dan pertimbangan yang rasional terhadap berbagai alternatif. Dan yang terakhir yaitu terlebih dahulu mendengarkan dengan cermat dan hati-hati sebelum menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan. Etika berkomunikasi sebagai public relation. Menurut buku Ethics in Public Relations, praktik Patricia J. Parsons 2008, 20 dan 21. Pertama ada veracity atau to tell the truth. Yang kedua ada non-maleficence atau to do no harm. Yang ketiga ada beneficence. Yang keempat ada confidentiality. Yang kelima ada famous. Next. Ya, selanjutnya itu ada etika komunikasi dalam pelayanan sipil dan publik. Yang pertama itu ada etika birokrasi, harus menempatkan kepentingan sipil dan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Yang kedua, etika lebih diarahkan pada pilihan kebijakan yang mengutamakan kepentingan sipil dan publik secara luas. Yang ketiga ada pelayanan, harus dilakukan secara adil, tanpa membeda-bedakan berdasar status sosial dan ekonomi, suku, etnis, agama, partai, dan lain-lain. Yang keempat itu ada latar belakang pengguna layanan tidak boleh dijadikan sebagai pertimbangan dalam memberikan pelayanan. Yang kelima ada penyelenggaraan layanan harus memberikan asas equal before the law atau bersama di depan hukum. Yang keenam ada menempatkan pentingnya mendapatkan pelanggan atau pengguna lain. Materi selanjutnya dibacakan oleh Juliana. Nah, di sini ada etika humas pemerintah dalam berkomunikasi publik di media sosial. Dalam media baru, publik dapat
dapat mengakses informasi dan komunikasi dapat dilakukan secara interaktif oleh publik dengan humas pemerintah. Etika berkomunikasi pada media baru sangat penting diterapkan oleh semua pengguna, termasuk praktisi humas pemerintah. Sangat penting dalam pemilihan kata yang tepat bagi humas pemerintah agar kata atau kalimat yang digunakan mudah dipahami, tidak menimbulkan kesalahpahaman. Next. Nah, itu daftar pustaka dari materi kita. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya, boleh raise hand. Ya, boleh Anissa. Puspita. Ya, baik, terima kasih pemaparan materinya. Saya Anissa Puspita, izin bertanya, apa saja karakteristik dari komunikasi publik? Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Erika, dipersilakan. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya. Izin bertanya, persiapan apa saja yang diperlukan dalam komunikasi publik? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa, yaitu apa saja karakteristik komunikasi publik. Ciri utama komunikasi publik adalah berisi pesan yang penting diketahui publik, dikenal dengan informasi publik, yang dikomunikasikan menyangkut urusan publik atau public affairs, atau yang diharapkan menggugah orang banyak. Sebagai contohnya, mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno 2J memilih jalur komunikasi publik yakini melalui media massa. Ketika ia membeberkan indikasi adanya masalah kasus di internal Polri. Nah, ciri komunikasi publik lainnya adalah komunikasi terjadi di tempat umum atau publik. Contohnya ini kayak auditorium, kelas, tempat ibadah seperti masjid, gereja, atau tempat lainnya yang dihadiri sejumlah besar orang. Udah jelas, Anissa? Sudah cukup jelas, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Erika. Sederhanakan pesan kepemimpinan seorang public speaker dimulai dari kedalaman pengetahuan dan pengalamannya. Fokuslah pada powerful ideas yang diyakini akan memberikan kesan mendalam bagi para pendengar. Apakah sudah jelas, Erika? Sudah Juwita, terima kasih. Sama-sama. Sekian dari pemaparan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.